penuntut ulumul Quran, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1. Saya Elina Husnul Aura dengan NIM 2120106 dan di sebelah kanan saya Anggi Fitrianti dengan NIM 2120105 dan di sebelah kiri saya Syarifah Anjani dengan NIM 2120115. kami akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan materi yang pertama, pengertian ulumul Quran, yang kedua, Ruang lingkup Ulumul Quran, dan yang ketiga sejarah perkembangan Ulumul Quran. pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu umul dan Al-Quran. Kata ulmul merupakan bentuk jamak dari kata tunggal, yaitu ilmu. Sedangkan bentuk syarah, ilmu merupakan mengetahui dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan lafadznya. Sedangkan Al-Quran merupakan kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, dan yang membacanya merupakan ibadah. Jadi, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran. Ulumul Quran memiliki banyak ruang lingkup, di antaranya ilmu Fawatin Al-Nuzul. Ilmu ini menerangkan tentang tempat-tempat ayat tersebut diturunkan, masa-masanya seperti apa, dan dari awal sampai akhir turunnya ayat tersebut, ayat Al-Quran. Selain ilmu Mawatin Al-Nuzul, ada juga ilmu Asbabun Nuzul. Ilmu ini menerangkan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Menurut para ahli, apabila ada seseorang yang ingin mengetahui lebih dalam, lebih detail tentang ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu harus melewati dua jalur. Di antaranya jalur ilmu riwayah dan jalur ilmu tiroyah. Apa itu jalur ilmu riwayah dan tiroyah? Jadi, jalur ilmu riwayah yaitu ilmu-ilmu Al-Quran yang diambil melalui riwayat. Contohnya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu bagaimana, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Dan sedangkan jalur ilmu tiroyah yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang melingkup tentang Al-Quran. Contohnya bacaan ayat huruf tersebut bagaimana, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan Ulumul Quran. Sejarah Ulumul Quran menurut rumusan Az-Zarqani terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu sebelum masa kodifikasi. Ada beberapa alasan mengapa para sahabat pada saat Rasulullah SAW masih hidup tidak mengkodifikasikan Al-Quran. Alasan yang pertama yaitu para sahabat memiliki daya hafal yang kuat. Alasan yang kedua, pada umumnya para sahabat ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Dan alasan yang ketiga, alat-alat tulis tidak banyak terdapat di kalangan mereka. Karena alasan itulah, pada masa ini Ulumul Quran tidak ditulis. Kemudian, tahap yang kedua yaitu permulaan masa kodifikasi. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa perhatian para ulama pada waktu itu adalah menyebarkan Ulumul Quran secara riwayat dan talqin atau dari lisan ke lisan. Tahap yang ketiga yaitu masa kodifikasi. Di era ini, berbagai kitab tentang Ulumul Quran pun ditulis dan dikodifikasikan. Namun, poin yang menjadi prioritas pertama para ulama adalah ilmu tafsir karena fungsinya yang sangat vital dalam penjelasan dan pemahaman isi Al-Quran. Kemudian, proses penulisan tafsir ini tetap berlangsung hingga sekarang ini dengan karakter dan model yang berbeda-beda antara setiap masa dan masa lainnya. Sekian dari kelompok kami. Syukron kasiron. Thank you very much. Terima kasih.
Wassalamualaikum